Halo sahabat Kompas TV, hari ini saya mau ke Lincoln Memorial Park, bangunan yang didedikasikan untuk Presiden ke-16 Amerika Serikat, Abraham Lincoln. Dia juga pernah bilang kalau kita seharusnya tidak bermusuhan, kita adalah teman dan seharusnya memang tidak bermusuhan. Nah, bicara soal Unity, perjalanan saya ini butuh 30 menit, kayaknya akan seru kalau kita bahas soal hubungan diplomasi Indonesia dengan Amerika Serikat. Mengingat kemarin Presiden Prabowo Subianto baru aja ke Amerika Serikat untuk ketemu dengan Presiden Amerika, Joe Biden. Kita akan bandingkan seperti apa hubungan diplomasi Indonesia dengan Amerika Serikat di awal pemerintahan Prabowo Subianto dengan sepanjang pemerintahan Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo. Kita coba telaah berdasarkan isu ya. Yang pertama, yang paling santer dan paling seru adalah soal perdamaian Gaza. Kalau dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, dia pernah menyebutkan 2 kali ditolak oleh Biden untuk membahas gencatan senjata di jalur Gaza. Artinya memang cukup alot ya. Isunya juga cukup sensitif mengingat ini peran Amerika Serikat dalam gencatan senjata jalur Gaza ini diperhitungkan. Dia juga punya tiket Dewan Keamanan di PBB yang artinya bisa memberikan vote ketika ada pengambilan suara terkait dengan keputusan gencatan senjata di jalur Gaza. Tapi nampaknya emang Amerika Serikat ini bergeming untuk melakukan gencatan senjata di jalur Gaza. Nah, kemarin Prabowo Subianto bilang kalau memilih untuk bekerja sama dengan semua pihak terkait dengan upaya gencatan senjata ini dan akan terus bernegosiasi dengan Amerika Serikat, tentu saja dengan Joe Biden, untuk bisa melakukan gencatan senjata. Kabar baiknya, hal tersebut disambut positif oleh Joe Biden. Nah, semoga nih, ini bukan hanya janji manis saja dari Biden, tetapi juga bisa menghasilkan kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata di jalur Gaza, karena ini yang paling dinantikan oleh dunia. Kita ke isu kedua, isu yang juga hangat banget, yaitu soal Laut Cina Selatan. Kalau di era Presiden Prabowo Subianto, ini setelah bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, kedua negara menyepakati akan membentuk macam tim pengarah bersama untuk kerjasama di wilayah-wilayah tumpang tindih yang dibacanya adalah wilayah Laut Cina Selatan tentunya. Dan di situ ada 9 titik Cina yang kemudian dianggap oleh publik ini menunjukkan perubahan sikap pemerintah Indonesia terkait dengan zonasi di Laut Cina Selatan. Nampaknya hal ini dibaca oleh Amerika Serikat menunjukkan bahwa Indonesia jatuh di tangan Tiongkok. Presiden Joe Biden terbuka menyebutkan bahwa akan membahas soal Laut Cina Selatan. Ini menjadi cukup menarik mengingat di zaman Presiden Jokowi tidak ada pembahasan dari Amerika Serikat terkait dengan Laut Cina Selatan ini. Tapi setelah pertemuan Prabowo dengan Tiongkok, nampaknya Amerika gelisah. Presiden Prabowo bilang bahkan tetap menjaga kedaulatan Republik Indonesia, artinya meyakinkan publik bahwa tidak ada kondisi di mana Indonesia ibaratnya menyerahkan diri kepada Tiongkok. Kalau kita bandingkan dengan era Presiden Jokowi, memang Indonesia ini cukup tegas bahwa tidak akan mengakui zonasi milik Tiongkok tentu saja di Laut Cina Selatan dan tetap mempertahankan zonasi kita yaitu Laut Natuna. Kalau memang ada perubahan sikap, tentu saja akan mempengaruhi hubungan diplomasi Indonesia dengan Amerika Serikat maupun hubungan diplomasi Indonesia dengan Tiongkok. Nah, sekarang saya sudah sampai di Lincoln Memorial Park. Di belakang saya ada Presiden ke-16 Amerika Serikat, Presiden anti perbudakan. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya terkait dengan kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat
di bidang ekonomi. Sebenarnya kalau hubungan dagang dan juga investasi antara Indonesia dengan Amerika Serikat, yang lebih menguntungkan buat Indonesia kalau pemimpin dari Amerika Serikat ini berasal dari Partai Demokrat. Seperti kemarin Joe Biden, kemudian sebelumnya ada Barack Obama. Tapi kalau pemimpinnya itu Partai Republik seperti Donald Trump, ini cukup bikin menghela nafas ya. Karena kalau pengalaman dari hubungan dagang Indonesia dan juga investasi Indonesia dengan Amerika Serikat di bawah pimpinan Donald Trump, dia memproteksi hubungan dagang internasional. Artinya pintu perdagangan internasional ditutup di Amerika Serikat termasuk dengan Indonesia. Amerika Serikat ini salah satu pasar utama untuk perdagangan internasional. Ya, kalau nggak bisa dagang sama Amerika Serikat, rugilah kita, ya nggak? Kalau dibandingkan dengan pemerintahan Joko Widodo, tentu saja ada naik turunnya hubungan dagang dengan Amerika Serikat. Dan hal ini, hopefully, tidak akan terjadi di zaman pemerintahan Prabowo Subianto. Karena saat ini kita tahu yang terpilih di Amerika Serikat adalah Donald Trump dari Partai Republik. Apakah sejarah kelam terkait dengan perdagangan ini akan terulang kembali? Karena kalau kemarin kita lihat hubungan antara Trump dengan Prabowo, Presiden Prabowo mengucapkan selamat kepada Trump via telepon, ingin ketemu untuk memberikan ucapan selamat langsung. Respon dari Trump yang notabene ini menutup hubungan dengan dunia internasional cukup positif. Walaupun memang ketika kemarin Prabowo Subianto mengajak bertemu begitu ya ketika lawatan di Amerika Serikat ini, nampaknya belum ada waktu, belum cukup waktu untuk Trump dengan Prabowo bertemu, akhirnya ya nggak ketemu. Ya secara psikologis politik mungkin memang Trump ingin memperhitungkan dengan siapa dia harus bertemu perdana sebelum disahkannya dirinya menjadi presiden Amerika Serikat. Kita geser ke hubungan politik internasional versi Jokowi versus versi Prabowo Subianto. Ya, kalau di awal pemerintahan Joko Widodo di 2014 lalu memang dia tidak langsung ketemu dengan pemimpin Amerika Serikat saat itu yaitu Barack Obama. Bahwa hubungan internasional yang dibangun dengan Amerika Serikat ini bisa terus dilanjutkan ketika Donald Trump, kemudian ketika Biden, dan ya nggak buruk-buruk amat lah ya. Kecuali ketika Donald Trump memimpin, yaitu tadi soal hubungan dagang dan juga soal sentimen negatif yang diciptakan oleh Donald Trump waktu itu ketika terjadi perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Kalau versi Prabowo Subianto ini memang cukup powerful ya. Baru sekitar 1 bulan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, dia sudah bisa melakukan pertemuan dengan pemimpin negara-negara maju, bahkan menyepakati beberapa kebijakan penting gitu. Kemarin ketemu dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, kemudian selanjutnya langsung bertemu dengan Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, menegaskan hal-hal penting juga. Ya memang cukup diakui untuk kemampuan hubungan internasional Presiden Prabowo Subianto ini. Tetapi ini baru awal. Kita lihat ke depannya seperti apa. Apakah hubungan internasional versi Prabowo Subianto ini hanyalah pemanis saja atau memang pengaruhnya signifikan untuk Indonesia di 5 tahun ke depan. Jadi hubungan diplomasi Indonesia dengan Amerika Serikat di kedua presiden kita menegaskan hal-hal penting juga. Ya memang cukup diakui untuk kemampuan hubungan internasional Presiden Prabowo Subianto ini. Tetapi ini baru awal. Kita lihat ke depannya seperti apa. Apakah hubungan internasional versi Prabowo Subianto ini hanyalah pemanis saja atau memang pengaruhnya signifikan untuk Indonesia di 5 tahun ke depan. Jadi hubungan diplomasi Indonesia dengan Amerika Serikat di kedua presiden kita cukup menarik untuk Indonesia pengaruhnya, dan kita akan lihat bersama di versi pemerintahan Prabowo Subianto ini apakah hasilnya akan baik ke depan. Kita berikan kesempatan. Afania Rizky, Kompas TV, Washington DC. Saya melanjut jalan-jalan.